warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Dada hari ini? Kok nggak ada yang jawab ya? Ibu ulangi lagi ya. Apa kabar Dada hari ini? Baik, Bu. Karena masih kurang semangat, di sini Ibu punya permainan. Kalau Ibu bilang, apa kabar Ada hari ini? Jawabannya, alhamdulillah, luar biasa, semangat, yeay, gitu ya. Gimana, pada ngikutin nggak? Mau ulangi lagi ya. Apa kabar Ada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum dimulai, Ibu akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Yuninda Solihah. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Di sini Ibu akan mengajar materi mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya di sini Ibu minta tolong nih kepada Ade semua. Barangkali di sini ada teman-temannya nih yang belum menyimak, bisa bantu chat ya. Tolong ingetin nih teman-temannya supaya kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih ya. Di sini Ibu akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 semester 2 tema 9, yaitu Kayanya Negeriku. Subtema 2 tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Pada subtema pemanfaatan kekayaan di Indonesia ini, kita akan belajar menguasai mengenai wawancara. Nah, untuk mereview pelajaran kemarin, di sini Ibu akan tanya dulu, apa sih wawancara? Ada yang masih ingat tidak? Oke, mari kita review bersama-sama. Yang pertama, pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh informasi ataupun mengumpulkan data yang mana dalam wawancara ini ada dua belah pihak. Apa saja? Yang pertama, pewawancara, dan yang kedua adalah yang diwawancarai atau narasumber. Jadi, pihak yang ada di wawancara ada dua. Diulangi lagi ya. Yang pertama ada pewawancara. Pewawancara adalah orang yang bertanya atau orang yang mencari informasi dengan mengajukan pertanyaan. Kemudian ada narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang dimintai keterangan atau dimintai informasi gitu. Orang yang menjawab pertanyaan dari pewawancara. Setelah mengetahui pengertian dari wawancara, pada subtema kali ini, adik-adik dituntut untuk bisa mewawancarai seseorang. Nah, bagaimana sih tahapan wawancara? Untuk lebih jelasnya akan kita simak bersama-sama. Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari bersama-sama. Tahapan wawancara. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan yang pertama sebelum adik-adik melakukan wawancara, di sini ada menentukan topik wawancara. Jadi, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menentukan terlebih dahulu apa sih tujuan dari wawancara kita ini, bagaimana topiknya, apakah tentang HUT RI kah,
apakah tentang kebersihan di lingkungan ataupun tema-tema yang lainnya gitu. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, alangkah baiknya kita menentukan tujuan dari wawancara tersebut. Apa sih temanya? Apakah tentang perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia atau hari kebersihan nasional dan lain sebagainya? Usahakan kita mempunyai tujuan ketika akan melakukan wawancara, karena itu adalah hal yang paling penting. Jika tidak ada tujuan, mungkin ketika mewawancarai tidak akan terarah gitu ketika saat kita melakukan wawancara. Kemudian tahap yang kedua adalah menentukan informasi yang akan dikumpulkan. Setelah kita menentukan tema ataupun menentukan topik dari wawancara tersebut, tujuannya apa, tentunya kita harus menentukan informasi yang akan kita kumpulkan, yang tentunya harus sesuai dengan tema yang kita telah buat. Yang tentunya informasi tersebut harus sesuai dari apa yang kita inginkan, karena sebelumnya kita sudah menentukan topik kita apa sih dalam mewawancarai. Nah, informasinya juga harus sesuai seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga dalam tahap persiapan ini ada menentukan atau menghubungi narasumber. Dalam memilih narasumber ini juga penting memerhatikan topiknya seperti apa. Jangan sampai topiknya A tetapi mewawancarainya kepada seseorang yang tidak menguasai topik tersebut, seperti itu. Ini sama halnya ketika adik-adik bertanya mengenai pelajaran matematika, tetapi bertanyanya kepada guru bahasa Arab misalnya, yang tentunya guru bahasa Arab tersebut tidak akan mengetahui lebih detail, lebih jelas bagaimana pertanyaan yang adik-adik tanyakan, seperti itu kurang lebihnya. Jadi usahakan ketika adik-adik bertanya, ketika adik-adik mewawancarai seseorang, usahakan dalam menentukan narasumbernya harus kepada narasumbernya harus mengetahui jelas tentang topik yang telah kita tentukan. Kemudian yang terakhir ada menyusun pertanyaan. Bagaimana dalam menyusunnya? Dalam membuat pertanyaan ini, adik-adik harus memperhatikan adiksi, Mbak. Adiksi, Mbak, apa itu? Ada yang tahu tidak? Oke, jika tidak ada yang tahu, kita bahas bersama-sama. Let's check it out. Yang pertama, apa? Kata tanya apa ini berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan, perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Kemudian, yang kedua ada di mana. Kata tanya di mana ini adalah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan lokasi. Jadi lokasi di sini entah itu lokasi pada saat terjadinya peristiwa atau lokasi sesudah terjadinya peristiwa, atau bisa saja lokasi sedang terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga ada kapan. Jadi kata tanya kapan ini berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Jadi kalau tadi kata tanya di mana itu untuk menanyakan lokasi, dan kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Entah itu waktu terjadinya peristiwa pada saat sedang berlangsung ataupun sesudah dan setelahnya, seperti itu.
Atau bisa saja kata tanya kapan di sini untuk menanyakan jam misalnya, kemudian hari, tanggal, bulan, ataupun tahun. Kemudian yang keempat ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa di sini berfungsi untuk menanyakan seseorang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang kelima ada mengapa. Kata tanya mengapa di sini berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sebuah peristiwa tersebut. Dan yang terakhir ada kata tanya bagaimana. Bagaimana di sini berfungsi untuk menanyakan keadaan ataupun kejelasan suatu peristiwa. Jadi, dalam bahasa Inggris ada 5W 1H, dan dalam bahasa Indonesia kita mempunyai adik Simba. Itu adalah sebuah istilah tentang kata tanya. Harus diingat ya, karena ini adalah hal yang paling penting dalam menyusun sebuah pertanyaan dalam wawancara. Kemudian yang selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Yang pertama ada mengucapkan salam. Salam di sini sangat penting untuk diperhatikan karena salam merupakan salah satu bagian dari sopan santun. Jadi, jika kita tidak mengucapkan salam, itu menunjukkan kita bukan orang yang mempunyai sopan santun dan tata krama yang tidak baik seperti itu. Jadi jangan lupa ucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada memperkenalkan diri. Jadi ada harus memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara karena itu juga merupakan bagian dari adab gitu. Tidak mungkin kan ada ingin berbincang-bincang dengan seseorang tapi orang tersebut tidak mengetahui siapa ada ini gitu. Pasti ketika ditanya oleh adik-adik ini orangnya akan akan membatasi diri gitu karena ini siapa sih kok nggak kenal tiba-tiba langsung nanya begitu dalam gitu. Apalagi pertanyaannya banyak banget kan, gak mungkin gitu. Jadi usahakan setelah kita mengucapkan salam, usahakan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada mengutarakan maksud dan tujuan. Setelah mengutarakan maksud dan tujuan, nah ini baru kita saatnya mewawancarai orang tersebut dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat di tahap pertama yang tadi, yang mana kita memperhatikan adik Simba. Nah seperti itu. Dan yang terakhir, hal yang harus kita lakukan setelah menyampaikan pertanyaan dari wawancara itu jangan lupa untuk mencatat karena ini adalah hal yang terpenting ketika melakukan wawancara. Jika kita ada catatannya, ada rekamannya, ini akan menunjukkan bahwa kita ini sudah benar-benar melakukan proses wawancara tersebut. Setelah melakukan kedua tahap tersebut, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan tadi, dan tahap yang terakhir yang harus kita lakukan adalah membuat laporan. Lalu, bagaimana contoh laporan dari wawancara ini? Akan kita lihat sama-sama bagaimana contoh laporan wawancara yang telah Ibu sediakan. Di sini, Ibu akan memberi contoh sebuah laporan yang mana dari hasil wawancara tentang pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, kita tulis dulu siapa yang mewawancarai atau pewawancara.
jika kita yang melakukan wawancara, kita tulis menggunakan nama kita sendiri. Di sini ada contohnya, nama pewawancaranya Yuniar. Kemudian setelah itu kita tulis lagi nama narasumber yang kita wawancarai siapa. Di sini yang diwawancari oleh Yuniar ada Sri Devi. Lalu siapa Sri Devi ini? Sri Devi ini adalah manajer dari Bank Sampah Ciamis. Nah, temanya apa nih? Tentunya jika Yuniar sudah menentukan narasumber, pasti Yuniar sudah menentukan tema ataupun topik dari wawancara tersebut. Apa sih temanya? Tulis lagi. Tema yang diwawancarai oleh Yuniar adalah tentang bank sampah. Lalu setelah itu kita uraikan lagi pertanyaan-pertanyaan yang telah kita sampaikan kepada narasumber apa dan bagaimana jawabannya. Di sini Ibu contohkan dari Yuniar tersebut mewawancarai Sri Devi atau manajer bank sampah tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu apa itu bank sampah? Kemudian jawabannya ditulis lagi ya di pinggirnya. Dan jawaban dari manajer bank sampah ini adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang tentunya sudah dipilah-pilah terlebih dahulu. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu untuk apa sampah dikumpulkan di bank sampah? Jawabannya yaitu untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dan mempunyai nilai ekonomis sehingga menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan juga bersih. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang coba amati foto berikut. Di sini ada 3 foto. Kita amati bersama-sama ya. Yang pertama di sebelah kiri ada foto seorang anak. Di sana ada 3 anak yang mana mereka sedang mengumpulkan sampah. Yang sampahnya tersebut dan sampah tersebut sepertinya sedang dikilo. Kemudian foto yang di tengah ada sebuah keranjang yang mana di keranjang tersebut ada tulisan sedekah sampah. Sedekah sampah? Apa ya sedekah sampah? Ada yang tahu tidak? Nah, foto selanjutnya di sebelah kanan ada foto orang-orang yang memakai pakaian seragam dari dinas yang sedang berfoto di depan bank sampah. Sedang apa ya mereka? Setelah kita membahas tentang wawancara dari mulai pengertian, tahapan, hingga cara untuk membuat laporan, coba Ibu akan tugaskan adik-adik untuk membuat sebuah laporan dari foto yang telah kita amati bersama-sama tadi. Karena tadi Yuniar baru membuat 2 pertanyaan dari laporan tentang bank sampah. Nah, Ibu akan tugaskan adik-adik untuk membuat laporan tema tentang bank sampah dan terserah adik-adik mau mencari narasumbernya dari manajer bank sampahnya ataupun dari personil atau pengurus dari bank sampah. Ya, selamat mempraktekkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya sebelum pembelajaran kali ini ditutup, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari materi kali ini. Jadi wawancara itu adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh 2 pihak, yaitu narasumber dan
wawancara, yang mana dalam proses wawancara ini harus melalui beberapa tahapan. Di antaranya ada tahapan persiapan, kemudian tahapan pelaksanaan wawancara, dan yang terakhir adalah tahapan laporan wawancara. Nah, ditunggu ya laporan wawancara yang telah tadi Ibu tugaskan. Selanjutnya adalah sesi penutup yang akan ditutup oleh doa bersama-sama. Oke, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.